Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Jadi gini, ya Bapak ini mau cek video buat latihan itu tuh pendidikan dan kecerdasan artifisial. Coding. Nah, pokoknya itu lah. Bapak minta bantuan kalian buat cek video hari ini. Jadi nanti di slide ini bakal ada materi sama kuis di dalamnya. Ya, sama di akhir nanti ada open Q&A. Jadi kalian nanti nanya Bapak langsung jawab. Oke? Jadi ya tentang ini kita ada dasar. Tahu kan kecerdasan artifisial apa? AI. Nah, paham ya? Ini dulu lah sebelum dimulai. Kita udah masuk dulu. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar lagi tentang AI ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya kelas ini bukan yang udah pelajaran AI itu masalah yang tentang berpikir komputasional. Kelas ini belajar nggak? Belajar kan? Sekarang kita langsung ke materi tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Sebelumnya, coba kalian isi. Masuk semua kan? Masuk semua? Yang ikut ke Malaysia, mudah-mudahan kan di screen berarti dia tahu. Sebelum ke sana, aku pengen tanya, AI apa yang sering kalian gunakan? ChatGPT. Coba tulis di situ. Satu. Bebas. Oh, Bapak satu aja. Nah, bebas mau berapa juga. ChatGPT. Oh, itu aku. Yang itu aku. Yang orang aku. Nanti kalau yang paling banyak di sini yang paling gede. Ini Gemini. Yang pakai Gemini. Ini bukan Gemini itu, Gemini. Gemini. Bapak aku belum masuk di sini. Belum masuk. Gemini. Ayo semuanya Gemini. Aku Gemini. Ada apa sih? Pak, memang ada yang Gemini Pak. Selain itu ada yang pakai Canva AI kan? Itu Pak. Ini saya pencet. Ada yang pakai Canva AI kak? Emang iya. Di Canva ada AI. Oh, aku enggak sih. Terus ada Dipsy, selain itu ada Aku juga belum pernah. Bapak sih mana? Cici atau apa sih namanya? Itu ya, Cici. Cici kan ada. Ya. Ya, apa ya? Bapak. Cici. Ya Bapak. Bapak ini next question. Apa yang Cici? Bentar, semua buku. Next question apa? Belum ada. Dan di sini semua Pak. ChatGPT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Emang ada AI Assalamualaikum? Tidak. Oh bukan. Jadi ini yang sering dipakai ChatGPT.
Nah, kan kalian sering pakai ChatGPT ya? Aku ya? Kalian sering pakai ChatGPT? Enggak pernah. Ada nggak efek negatif dari ChatGPT? Ada. Jadi malas belajar pas saya. Allah. Oke. Apa efek negatifnya? Jadi apa ya? Jadi malas belajar. Malas belajar. Malas ngerjain tugas. Malas ngetik. Malas ngetik. Malas mikir. Malas mikir. Terus apa lagi? Jadi malas. Selain itu, yang lebih gede, data kalian bisa disebarkan, bisa disalahgunakan. Oh. Nah, ini ya, selain potensinya secara besar ya, selain tadi ya bisa buat bantu mikir, buat bikin presentasi, buat bikin gambar. Selain itu ada etika atau risiko yang serius gitu ya, yang harus dipertimbangkan sama kalian. Contoh, kalian sering ini nggak? Karena kalian nggak punya Facebook ya? Punya. Ada. Ada. Kalau di Facebook itu ada, tahu Dennis Lee? Enggak. Aku punya Facebook. Dibikin apa? Atau Aku ada. Najwa Shihab tahu? Tahu. Nah itu kalau di Facebook ada yang Najwa Shihab, tapi dia mempromosikan video. Iya, banyak banget. Tapi ya mungkin ya itu. Nah itu dipakainya pakai AI, jadi dia pakai teknologi yang sebenarnya deepfake. Jadi di si mukanya Najwa Shihab, tapi dia mempromosikan video. Kayak gitu. Itu salah satu dari resiko penggunaan AI. Jadi kalau kata saya itu AI itu kayak pisau. Tahu pisau kan? Tahu. Pisau bisa dipakai potong buah, Bisa. tapi bisa buat bunuh orang. Manusia juga bisa. Tapi bisa buat bunuh orang kan? Bisa. Berarti kan AI juga sama kayak pisau ya, cuma alat, tergantung kitanya gimana cara penggunaannya. Mau dipakai yang baik boleh, tapi yang dipakai jelek gitu. Lanjut Pak. Lanjut ya. Nah, etika dalam penggunaan AA atau AI itu ada dua. Pertama tentang transparansi dan keadilan. Yang kedua hak cipta dan kepemilikan. Maksudnya transparansi apa? Maksudnya ini. Kalian pernah pakai ini nggak? Pakai big image atau buat bikin gambar itu dia? Pernah? Pernah pas disuruh bikin komik sama Pak Andri, terus aku bilang buatin komik. Buatin komik? Iya. Nah itu kan kalian cuma masukin prompt yang udah gambar langsung. Sebenarnya si AI itu ngambil gambar orang lain. Jadi nggak tahu tuh yang buat pertama kali ini siapa. Jadi kita kayak mencuri ya gambar orang lain buat kita bikin sendiri. Terus yang kedua tentang hak cipta. Nah ini yang dipermasalahkan sama sebagian desainer karena desain mereka itu dicuri sama orang lain. Ya, contoh, tahu brand root? Tahu brand root tung sahut? Tahu? Tung sahut? Kan itu pernah dibuat ini ya, buat collab kan? Tapi kan tidak jelas itu ya buat AI, jadi nggak ada hak ciptanya kalau dari si AI itu sendiri. Jadi kalau hasil dari AI itu dia nggak punya hak cipta. Beda lagi dengan buatan sendiri. Contoh, tahu Tahilala? Komik Tahilala? Tahu nggak? Tahu kan? Atau kartun apa sih yang kalian tahu? Upin Ipin. Upin Ipin kan ada ininya, ada yang penciptanya. Upin Ipin. Kan ada penciptanya. Kalau kita mau pakai buat produk kita itu harus izin dulu sebenarnya. Nah itu yang dimaksud dengan hak cipta atau kepemilikan. Nah sedangkan CA ini nggak punya penciptanya. Jadi kan dia ngambil dari sumber yang ada, disatuin baru bisa dibikin. Itu jadi nggak jelas sih. Oke, ada quiz. Silakan jawab mana yang real. Kasket. Mana yang real? Gambar A atau gambar B? Mana Pak nggak ada duit Pak? Ayo dulu nanti sama Bapak Jaya. Bapak bisa nggak? Ini aja Tina. Kasih nama. Aku Joy Luis. Ya. Bapak
lihat mana, nanti jawab sama kalian. Bapak mana ini gagal? Ya belum, udah masuk semua? Ya Bapak. Udah ready? Semuanya ready? Ready. Ready? Ready. Ani. Aku yang babain. Aku yang Bapak ya, udah masuk babain. semua? Dah. Bapak mulai. Silakan jawab. Mana Bapak? Di situ. Itu siapa Pak? Manakah foto yang asli? Mana dua? A atau B? A. B. A, B. Mana yang asli A? B. Tujuh, lima, empat, tiga, dua, satu. Gimana sebut? Ini Tom Cruise. Ketenang, nanti kalian. Siapa yang benar? Ada dia masih ada. Oke, yang mana lagi? Mana yang asli, mana yang enggak? Dah, semua jadi? Itu jawabannya A atau B. Ya itu aja pokoknya. Ada atau B. Oh, berarti jaringan. Yang asli itu ya, soalnya kalau A itu hasil generatif dari AI. Nah itu kita kan banyak kejo ya. Terus yang A itu, oke, yang pertama Beyonce, siapa ini Beyonce? Enak. Iya. Yang pertama ya. Yang kedua Beyonce. Oh tenang, masih ada kuis-kuis yang lainnya ya. Oke, dari dua gambar itu yang buat kalian pusing apa? Bye-bye. Dari dua gambar tadi yang bikin kalian pusing apa? Gambar R. Cara membedainnya? Nah itu gambar yang kita gunakan sekarang ya. Jadi hasilnya ada, hah? Ada apa? AA atau AA ya. Nah dari dua itu tadi kan penjelasannya kita bisa bedain mana yang hasil AI atau mana yang hasil KA sama yang enggak. Itu karena teknologi KA sekarang itu lebih dan lebih bagus ya. Jadi meskipun itu generatif kita masih bisa pakai. Nah, resiko penggunaan KA ini pertama tadi ya potensi penyalahgunaan atau hoax. Sering kita lihat postingan di media sosial yang mengandung banyak hoax ya. Atau kayak gini, kalian sering menonton ini nggak? Yang kisah kucing yang menyedihkan. Nah, yang itu yang tadinya. Kan itu kan hoax ya atau hasil generatif manipulasi informasi. Tapi kalau kita lihat rencana kecil itu pasti dapat dulu. Benar kan? Karena mereka itu belum tahu mana yang baik mana yang. Nah itu salah satu resiko dari penggunaan kata. Terus penipuan konten palsu ya tadi misalkan ada video yang pakai foto keluarga kita bersama pakai foto bapak kita atau kita. Terus minta uang misalkan kalau misalkan kalian udah aja ya. Terus pakai teknologi di web supaya minta uang kita. Dan itu kalau kita yang kurang teliti dianggapnya itu hasilnya dia transfer dari nomor yang barusan. Nah itu salah dua penggunaan KAKD. Yang kedua bias dalam data dan hasil.
Betul. Suruh ini makan bilang. Ini misalkan kita bikin alat, tapi pendeteksinya wajahnya Asia semua. Wajahnya wajah orang Indonesia semua. Nanti kalau pas pakai wajah orang bule itu pasti deteksinya sama. Bias itu apa? Bias itu abu-abu atau kurang jelas. Jadi si datanya itu benar, tapi dianggapnya salah, itu disebut dengan bias. Contoh misalkan kita bikin pengenal sistem pakai orang kulit putih semua, nanti pas orang kulit itu pasti salah. Itu termasuk dalam bias. Jadi itu mempengaruhi dalam hasil yang digunakan. Ya. Ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan. Nah ini yang Bapak tadi singgung ya. Contoh, sekarang di Instagram atau di TikTok atau nggak di X atau X kan ada tren bikin foto sama orang yang udah meninggal. Ya, aku tahu. Yang gini yang berangkul gitu kan, atau sama artis terkenal. Nah itu bisa melanggar privasi sama keamanan data. Kebanyakan orang yang bikin foto tersebut belum izin sama yang punya wajah atau yang punya foto. Misalkan sama artis nih, belum izin kita pakai buat bikin generatif image. Jangan fotonya langsung ya, kan itu melanggar privasi ya sama keamanan. Nah itu termasuk ke dalam penyalahgunaan si KA ini atau kecerdasan artifisial ini. Pencurian data sensitif. Nah, sebenarnya data yang kalian peroleh itu buat mereka juga gitu, buat si penyedia aplikasi ini. Jadi data kalian dipakai untuk aplikasi mereka juga tanpa sepengetahuan kalian ya. Kalian pasti buka aplikasi itu pas syarat ketentuannya langsung di checklist. Tahu nggak? Ada yang tulis apa aja, terus bawahnya sedikit, syarat dan ketentuan di bawah, paling bawah suka ada kotak kecil. Tahu nggak? Ada di bawah kotak kecil. Di aplikasinya sebelum next suka ada nih di bawah. Pokoknya ada kotak kecil, pasti kalian nggak baca langsung checklist aja. Nah sebenarnya di situ udah ditulis apa-apanya. Misalkan data kalian dipakai buat ads, buat iklan, tapi kalian nggak baca, centang aja. Nanti ke nomor kalian ada SMS dari misalkan dari bank atau dari yang lain. Nah itu termasuk dalam pencurian akses. Profil diskriminatif, contohnya seperti apa? Contohnya seperti hate speech, Jawa, nah, itu termasuk dalam diskriminatif juga gitu ya. Atau misalkan sudah mungkin ya, itu termasuk ke dalam pelanggaran privasi. Oke, terus lagi. Ini ya atau tidak ya? Dari keempat-keempat tersebut, belum ya, baru 8 orang ya. Oke, 10 jadi semua ready? Sudah. Bapak itu harus ada wifi-nya orang lagi. Dari foto tadi itu hasil AI atau bukan? Mulai, Bapak tunggu ya. Silakan. Oke. Jadi ya semua. Answer quickly to the problem. Jadi kalau yang cepat dikasih tambahan. Yang tadi gambar tadi. Oh, ini mah hoax merupakan hasil dari penggunaan AI bukan? Ya atau tidak? Sekarang Siapa dia dong? Aku Pak, ngelag. Kurang beruntung gitu ya. Oke.
tidak roar. Ya, nah sekarang yang tadi yang menceritain tentang teknologi deepfake. Teknologi deepfake itu ada dua algoritmanya ya, atau cara kerjanya. Pertama, buat bikin konten palsu. Yang kedua, menganalisis apakah itu konten palsu atau tidak. Belum tidak? Nah, deepfake jadi ada 4 ya. Yang pertama ada face, yang kedua lip syncing, ketiga puppet master, yang terakhir voice cloning. Bisa baca sendiri ya. Jadi voice cloning apa artinya? Bukan aja, Sani, foto Superman, jadi pakai foto Mr. Bean. Nah, itu termasuk voice cloning. Lip syncing, ini kalau ada sudah ada tampak pembicaraan yang tidak mereka katakan. Ini lebih ke biasanya dipakai buat radio atau di AI ya. Puppet master digunakan versi wajah seorang untuk mengontrol. Nah kalau ini fotonya udah ada, kita yang gerak. Ketika kita gerak, si foto itu ikutan gerak sama kayak yang kita gerak. Itu namanya puppet master. Yang keempat, voice cloning. Nah, kalau voice cloning itu menirukan suara. Jadi kalian udah belajar Suno AI belum? Udah. Suno yang kan? Ya udah bikin aja kan? udah ada. Nah, nanti Suno AI itu bisa pakai voice juga ya. Nah itu sama kayak voice cloning gitu. Jadi suara kita diedit supaya lebih merdu. Kan suara kita udah merdu nih. Diedit lagi supaya lebih merdu. Jadi suara AI lagi. Cara mendeteksinya gimana Pak? Pertama, perhatikan aja ya. Sebagus-bagusnya AI itu pasti ada perbedaan dengan foto yang asli atau video. Terus analisis kulit. Kalau terlalu halus atau terlalu keriput itu berarti AI. Observasi kacamata. Kalau kacamata kan kelihatannya ada pantulan cahaya tentunya. Terus perhatikan ke depan kalau video. Biasanya kalau frekuensi ke depannya ngepas itu misalkan tiap 5 detik sekali, nanti tiap 5 detik sekali jadi itu perlu dicurigai oleh kamera. Kita lain kayak rambut ya dan kayak gitu. Itu cara mendeteksi AI. Itu cara pertama ya. Kalau secara jadi kita ngetes AI pakai AI ya. Ngerti kan? Kita mau ngetes apakah ini deepfake atau enggak. Nah itu bisa pakai AI tadi. Jadi ngetek AI pakai AI. Namanya ada dua, ada isit AI, jangan isit AI ya dibacanya. Ya, dibacanya isit AI ya. Ya, bacanya isit AI. Nah, ya. Yang kedua pakai high moderation. Dua-duanya bisa buat ngedeteksi apakah itu gambar AI. Ini gambar asli atau enggak? Fake. Fake itu AI. Asli. Nah, udah lihat fotonya? Oke, kalian jawab sekarang. Nah, itu fake atau enggak? Jadi dua-duaan ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Ya atau tidak? Pegang ya. 20 detik. Itu fake atau tidak? Bagaimana Sob? Jawabannya? Ya salah.
Iya. Jadi kalau Tidak bilang, tuh maksudnya tuh fake gitu loh. Ayo Kak. baby siapa? ya berarti kan semuanya ini kan? Ina, Semuanya setuju kan? fake, Pak. Itu semuanya setuju kan itu fake kan? Ini yang kenapa disebut fake ini cirinya? Pertama, si mukanya gini sebelah ya kayak orang struk kan? Terus ini, masa iya gini? Ininya sebelah nih. Ini nggak ada matanya. Terus tangannya lihat di gambar kalian kalau kurang jelas. Si gambarnya ini cuma 4 jarinya. Terus kakinya nggak simetris. Ini kan harusnya kaki kiri ya, tapi ini kaki kanan. Kan? Terus kaki orang dewasanya lihat, yang ini lebih kecil daripada yang ini lebih kecil daripada yang kiri. Tangannya cuma ada 4. Terus ininya ya, jarinya nggak sempurna. Terus kakinya nggak ada. Terus ini nih, masa dia kakinya cuma 1 ya? Nyambung juga. Terus ini tuh ada bola. Tangannya juga nggak sempurna. Itu teknologi. Nah, tangannya tuh di sebelah. Berarti ini ya luas. Ini si AI atau KA. Oke, sahabat siapa ada pertanyaan? Question from audience. Silakan tanya yang dulu kalian. Nanti bapak jawab langsung. Kalau kamu belum nanti silakan tanya bapak kasih. Udah berarti semua. Insyaallah. Ini Pak. Pak, brand itu AI bukan? Pak, ini Pak, ada untuk sahur bukan? Itu di situ. Oh ya udah, Pak ngerti Pak. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, Apa? berarti. Bapak lihat. Mana? Mana ini? Bentar. Mana Bapak? Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Bukan. Apa tahu? Apa tahu? Apa tahu AI bukan? Bapak. Bapak. Pak, tahu AI bukan? Bukan, bapak mah hasil lebih. Aku Pak ada Pak. Bentar satu-satu ya. Ini udah ya. Foto itu bukan AI ya, foto itu asli. Yo, Bapak, balerina AI ya, balerina Cina itu AI. Itu sebutnya brain root. Tahu brain root? Brain root itu artinya pengeroposan otak atau penurunan fungsi. Jadi kalau kalian terlalu sering lihat brain root, otak kalian bisa tumpul ya. Tumpul nggak bisa dipakai gitu. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Udah apa? Pak, kalau ada yang nyiptain AI sempurna banget gimana? Ini apa yang kita ingin? Bagus apa enggak atau gimana? Kok pendapat Bapak? Pendapat saya. Kalau ada yang nyiptain AI sempurna ya berarti AI-nya digunakan untuk hal yang baik. Tapi ayat di awal tadi ya, AI itu jadi ada dua sisi. Pertama sisi positif, kedua sisi negatif. Sisi positifnya, tapi dia menggunakan AI dengan gimana mestinya. Yang kedua, kalau dia nggak pakai sebagai mana mestinya, berarti dia termasuk gimana. Jadi kalau yang menjadi AI sempurna, berarti dia jago. Tergantung di mana dia menggunakan si AI itu buat hal positif. Jangan merasa tanya, baca di video yang mana sudah jelas ya. Baca di video yang Bapak ya. Pak kan cuma orang kan, bukan AI, cuma orang. Bapak aplikasi AI apa aja? Buat apa nih? Aplikasi buat apa? Kalau chatbot ada ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek, ada Meta AI, ada Cici. Terus kalau buat foto ada Canva AI. Terus apa lagi? Photoshop sekarang ada, Illustrator,
banyak. Canva mungkin minggu depan kita belajar pakai Canva AI ya. Kalau yang bukan AI ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak muka bapak dari stop. Siapa itu? Bapak asli ya. Bapak, kenapa manusia menciptakan AI? Menurut kalian kenapa? Karena teknologi canggih. Mainan, kenapa manusia menciptakan AI? Gak ada gue, Pak. Siapa dulu? Hanifah. Kenapa? Kenapa manusia menciptakan AI? Kan kalau Allah menciptakan manusia untuk beribadah ya. Kenapa manusia menciptakan AI? Ayo, kenapa? Ini mah yang positifnya deh, buat apa nyiptain AI? Buat lebih gampang. Nena buat apa? Ayo, buat apa? Menurut kamu ini mah, kamu kan suka pakai AI ya? Kamu ya semua di sini suka pakai AI. Oh, pernah. Makanya YouTube, Pak. Ya pokoknya atau voice recognition di YouTube itu kan AI juga. Bisa bikin mencari hasil. Nah, jadi ya itu diciptakan buat mempermudah pekerjaan manusia. Contoh kayak nyari pekerjaan atau buat brainstorming itu salah satu dari tujuan pekerjaan. Bapak ya dari mana? Nah itu diciptakan dari yang namanya machine learning atau mesin yang belajar. Ya. Jadi si machine learning ini komputer yang bisa belajar. Jadi nggak hanya kalian yang belajar itu mesin juga belajar. Contoh kayak ngebedain mana kucing mana anjing, nah, itu mesin juga belajar.